warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bitawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah nyampe Ahad keempat. Kita istiqomah mulai berdirinya masjid sampai sekarang. Mudah-mudahan hati kita ini semakin hari semakin bersih, dipenuhi oleh Allah iman yang sempurna, disempurnakan akhlak kula jenengan. Masya Allah, selamat tujuh akhirate, barokah umure, banyak rezekine, bahagia hidupnya dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, soleh-solehah putra putrine. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengulangi satu hadis yang dulu kita kaji. Afatuddin talatatun, kan gitu ya. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, afatuddin salasatun. Penyakit di agama niku telu, Pak. Penyakit di agama niku telu. Pertama, faqihun fajirun. Ahli fikihnya itu suka dosa. Ahli fikihnya durhaka. Aduh, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Ahli hukum Islamnya justru ahli dosa. Ya Allah, lindungilah kami. Amin. Yang kedua, yang menjadi penyakit dalam agama itu wa imamun jair. Wa imamun jair apa? Imam atau pemimpin yang zalim, mendolimi dirinya, mendolimi temannya, mendolimi rakyatnya, mendolimi macam-macam lah dolim. Pokoknya dolim itu maknanya apa? Wa tausyai ila ghairi makanin, naruh sesuatu tidak pada tempatnya. Naruh sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini kan pemimpin yang zalim. Naudzubillah, subhanallah. Ini penyakit agama di dalam agama. Yang ketiga, wa mujtahidun jahilun. Para mujtahidnya itu bodoh, kemudian berfatwa pakai nafsunya, berfatwa menggunakan nafsunya. Yang penting tujuannya tercapai. Masya Allah, jangan begitu. Rawahu Ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kedudukan hadisnya sahih dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah. Pun ini apa, hati-hati ya. Ini pertama yang ingin saya sampaikan. Nanti pemilihan pemimpin di negeri ini, saya cuma ingin menyampaikan kriteria pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Sembarangan. Yang pertama, ayyakuna aliman. Pemimpin yang punya wawasan luas, punya ilmu, pendidikannya
jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna adilan, pemimpin yang benar-benar adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengamalkan sila kelima, benar-benar adil. Adil tidak harus sama, melihat kebutuhan. Seorang bapak harus adil kepada anak-anaknya. Ya delok-delok sih, satu terus kuliah di UIN bisa. Yang kedua si SMA, yang ketiga si SMP, yang ketiga si SD, lah yang keempat si SD, yang kelima PAUD. Si PAUD, tapi PAUD bujuni puput. Ya, niki. Terus biar adil semua rokok dikasih satu sak. Rokok dan adil tak kasih satu kabeh. Justru tidak adil itu. Paham ya? Justru tidak adil. Adil itu bukan harus sama. Adil itu melihat kebutuhannya anak PAUD dengan anak SD beda. Kebutuhannya anak SD dengan SMP beda. Kebutuhannya SMP dengan anak SMA beda. Tentu anak SMA juga berbeda kebutuhannya dengan perguruan tinggi. Jangan dipukul rata biar adil, udah. Adil tidak harus sama. Yang ketiga, ciri pemimpin yang baik itu ayyakuna zahidan. Pemimpin yang zuhud, yang tidak cinta dunia. Kalau seorang pemimpin memiliki sifat cinta dunia, dia akan tamak, dia akan memikirkan kekayaan pribadi, mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadi. Ini bahaya ini. Dan sama sekali tidak akan pernah memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang ketiga, ayyakuna zahidan, zuhud. Pemimpin, ciri pemimpin yang keempat, ayyakuna syuja'an. Ini yang keempat. Apa itu? Pemimpin yang berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berani, memiliki sifat syuja'an, ayyakuna syuja'an, keberanian yang luar biasa untuk memberantas bajingan, memberantas hukuman judi, itu juga diberantas. Ya, kemana ya, segolongan-golongan yang kemungkaran. Yang kelima, kata dalam di kitab itu banyak disampaikan, ayyakuna salimal jismi wal akli, ya, selamat dan sehat jasmani dan rohaninya. Jasmani dan rohaninya. Kadang sehat, rohaninya gendeng. Ya, tak bisa memimpin rapat, menggelar biar mampu memimpin rapat. Ada lagi, ya, sebaliknya, akalnya sehat, cuma kudunen pitu, jubret loro sekali limo. Ya rapat kan, kayak solonggo, terganggu. Makanya Imam Hasan Al-Banna itu juga mengatakan Muslim karakter building itu diantaranya adalah qawiyul jismi, harus kuat jasmaninya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, baik, ini pembukaannya ya. Dulu. Bismillah.
Baik, kita lanjut. Kemarin nyampe abwabul halal ilallahi at-talaq. Apa namanya? Perkara atau sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Sampai situ ya kemarin ya. Abwabul halal ilallah at-talaq, yaitu talak. Maka mulut laki-laki ini hati-hati, mulut lelaki hati-hati, jangan gampang ngomong talak. Walaupun sindiran, bismillahirrahmanirrahim, ngomong itu tak boleh. Sindiran atau sore jelas. Jadi untungnya ada di pihak laki kata-kata talak. Kalau di pihak perempuan, bedino, talak, bedino. Di masyarakat itu terkadang kata-kata talak itu sampai pengseket dan apa? Talak sampai lebih dari 3 bulan. Maka suami itu haram menyentuh istrinya. Kecuali harus akad baru. Jangankan kopeng seket, Pak. Sepisan mawon mentalak istri, tapi kalau lebih dari 3 bulan ingin balik, itu tidak bisa. Tidak lagi bisa talak rajai, tinggal ngucap aku balik, tak bisa. Harus kalau lebih dari 3 bulan harus tajdidun nikah. Dalam fikih itu memperbaharui nikah, atau bahasa Jawa Malangnya bangun nikah. Harus bangun nikah, enggak? Nyanyare nikah. Kalau dalam bahasa Arab tajdidun nikah, lebih dari 3 bulan soalnya. Walaupun talak 2, sudah tak talak 2, ya, lebih dari 3 bulan, lebih dari 3 bulan, tak bisa rajai, balik kaiso. Harus tajdidun nikah, harus memperbaharui nikah. Talak 3 sekalipun selama tidak rajai, tidak main kubro, talak 3 kali, tapi belum 3 bulan, belum 3 bulan, atau malah lebih dari 3 bulan, di situ wajib tajdidun nikah, memperbaharui nikah atau bangun nikah, wajib. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini hadis dari Abu Daud yang meriwayatkan dalam kitab sunannya. Rawahu Abu Daud fi sunanihi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla qal. Ini hadis dari Abi Talha radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad. Kanjeng Nabi dawuh, atani atin min indi Rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat wa mahan anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa radda alaihi mislaha. Masya Allah. Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku azza wa jalla. Siapa yang datang kira-kira utusan Allah kepada Nabi Muhammad?
Jibril. Malaikat Jibril itu mengatakan begini kepada Nabi itu, man shalla alaika, barang siapa yang bersolawat kepada penjenengan ya Rasulullah, min ummatika, dari di antara umat penjenengan, muncul sholawat yang paling ringan saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, paling ringan. Misalnya sekali saja bersolawat yang ringan, sekali saja, kata malaikat Jibril, kata Allahu lahu biha asra hasanat. Yang pertama, langsung dicatat oleh malaikat, langsung dicatat dalam catatannya oleh malaikat asra hasanat. Yang bersolawat sepisan itu tadi, di catatan malaikat ada 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayyi'at, dan ada 10 dosa, kejelekan, kejahatan terhapus dengan sholawat sekali tadi. Wa rafa'alahu asyara darajat, dan Allah angkat 10 derajat di sisi Allah, dimuliakan 10 derajat, dikasih pahala 10 kali lipat, diampuni 10 dosa, diangkat 10 derajat. Waradda alaihi matlaha, dan dikasih oleh Allah yang serupa. Hadis riwayat Imam Ahmad an Abi Talha, dari Abi Talha. Ini baru sekali, Pak. Pripun lek ana wong lebih-lebih, kata Nabi pas diwaca pas Jumat, masuk masjid, khotib suwe, jenengan sholat tahiyatul masjid, niat selesai, kemudian niat iktikaf sambil sholawat 10 putaran. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka 100 kali sholawat bulan jenengan itu dikalikan 10 oleh Allah. Begitu juga 100 dikalikan 10 dosa terhapus. Begitu juga 100 kali 10 derajat terangkat. Ini pentingnya sholawat. Bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan, kalau ada orang sholat, kemudian dia di dalam tahiyat akhir, tahiyat awal tidak membaca sholawat, maka rusaklah sholatnya. Sholatnya menjadi tidak sah, karena meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sholatnya tidak sah. Sampai gitu. Berikutnya hadis dari Abi Darda, bukan wakil gubernur, wakil gubernur itu namanya Darda, ya. Darda, ini Abi Darda yang sahabat Nabi ini. Abi Darda ini sahabat Nabi, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dari sahabat Abi Darda diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kanjeng Nabi jawab, ribut kalau saya Kanjeng Nabi, atuhibbu ayyalina qalbuk, sukakah kamu, ya, kalau kamu punya hati yang lunak, wa tudrika hajataka, dan sukakah kamu jika hajatmu terkabul? Ya tentu,
hatimu jadi lembut. Gue suka banget. Kalau saya Kanjeng Nabi, kamu suka kalau hajatmu dipenuhi oleh Allah. Gue banget. Maka Kanjeng Nabi jawab yang pertama, irhamil yatim. Sayangilah anak-anak yatim. Jangan hanya 10 Muharram sayang yatim. Lah iso bendino carane menikahi ibunya. Nah, apa buktinya hati-hati. Ya, jadi atau kalau enggak jadi donatur. Oh, sana itu ada Darul Aitam atau apa? Pondok yatim. Kita menjadi donatur tetapnya walaupun tidak banyak. Oh, itu masuk bagian di antara melembutkan hati, apa, terkabulnya hajat. Kemudian wamsah rasahu, mengusap kepalanya. Mengusap kepala itu bukan diuyel-uyel kepalanya, tapi gak ngasih duit, diuyel-uyel tok. Akhirnya yang tadinya sudah rapi, acur rambutnya. Bukan begitu. Mengusap kepala anak yatim itu maksudnya ya gambaran kasih sayang. Ya terus dikai, ini le jajan, ini le saya mau ke sekolah. Itu namanya wamsah raksahu. Bukan diuyil-uyil tapi karena dia apa-apa. Ngono sih bisik-bisik lagi. Ibuku wis rapi maneh. Ya Allah, wis kaya kei. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu. Yang ketiga, kalau hati ingin lembut, hajat ingin tercapai, wa'atim min ta'amik, berilah makan dari yang kita makan. Jadi ngekei itu yang terbaik, Pak. Ngekei beras ke anak yatim, beras yang kita makan, bukan diambilkan dari raskin. Ya, yang sudah dicampur baur, yang sudah banyak tumone ojo. Ngekei ini ku yang terbaik. Napa mawon, Bu? Ini Pak, tak kasih sarung ya, aku sudah suka. Lah jadi burung kabeh, wis gombal. Ini mesti aja gak suka. Emangnya kalau sampai gak suka, orang lain suka, ya enggak. Perasaan kita sama. Kadang sarungnya bolong-bolong kena rokok. Iku sedinggung Jumatan kadang. Ketok bubune, ketok aurate. Yo gak sah. Nggak sah. Hati-hati. Ambil ngene-ngene rokokan. Gak roh. Api ini jatuh ke sarung. Bolong. Ya. Apa namanya ini? Sarungnya bolong. Ya Allah. Ngono dikekno buwok. Ya. Ngekai ini guru yang terbaik. Ngekai yang baik. Makanan yang ngono. Si tas oleh si anget. Dirangkul. Boleh jamuran. Kekno tonggo. Kumengong namanya. Namanya belum tonggo dikasih apa? Jamuran itu jangan gitu. Apa yang kita makan, apa yang kita rasakan enak, nyaman, berikan tetap. Biar merasakan anaknya juga. Terus, ya lidu kalau kamu mengamalkan itu semua, kata Nabi, ya lidu kalau pasti hatimu akan lembut. Wa tudrik hajatak, dan hajatmu akan terkabul.
hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abi Darda. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Amin. Ada yang ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Silakan. Okay. Usia anak yatim maksimal balik. Kalau sudah balik, di situ selesai. Tapi kenapa kok mereka sampai kuliah pun tetap disantuni? Karena mereka sadar kita bahwa mereka belum bisa mencari uang sendiri. Sampai SMA kasih ditampung, SMK saya ditampung, bahkan kuliah saya ditampung di panti kita kan ada, karena mereka belum mampu bekerja. Kalau batasnya yatim ya sampai balik. Kalau sudah balik namanya mantan yatim. Kadang musafir macam-macam dengan aku yatim loh. Belum ada aku yatim piatu. Jadi apa namanya, batasan yatim, kata-kata anak yatim batasannya itu balik. Kalau harus balik namanya mantan yatim. Tadi ada lagi guru tadi ngaco. Ustaz, Oke. fakir dan yatim itu daulan mana? Kalau Kita menyambung. At-Taubah ayat 60 dahulukan zakat itu ya, itu dahulukan fakir miskin. Kalau bicara infak atau sedekah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 215 yang kemarin kita kaji, dahulukan anak yatim. Yatim anak Pak Harto berarti kan gak ada rezeki. Hah? Yatim anak Pak Harto, anak dari Ya, tentunya yang tidak punya, Pak. Makanya kalau urusan infak, sedekah itu kan, kenapa kok yatim dulu, lihat-lihat dulu. Makanya omongnya bukan zakat. Tapi kalau urusan zakat diatur dalam surat At-Taubah ayat 60, itu dahulukan fakir miskin. Kalau dalam Al-Baqarah 215 rankingnya walil walidain, kedua orang tua, wal kerabat, nomor 2 ya. Wal kerabat itu misalnya adik kandung, kakak kandung, bule kandung, pakde kandung yang tidak seberuntung kita, okay? Kekurangan misalnya, itu kerabat namanya, anak ya, apa anak yang kandung kita, dulur kandung, dulur cecek. Nah baru waliyatama, Pak. Waliyatama itu ranking ketiga kalau urusan infak sedekah. Sedangkan wal masakin itu ranking keempat. Surat Al-Baqarah 215. Baru yang kelima musafir yang kehilangan dompet. Nah bisa bekal. Itu kalau urusan infak sedekah. Kalau urusan zakat paten, wajib didahulukan fakir miskin. sebagai seorang amil. Hah? Sebagai seorang amil zakat, sebagai pengelola zakat ini. Amil ini tidak jelas sekarang ini. Begitu musola kecil, amil apa? Amil itu dapat SK dari presiden sebagai khalifah. Ya. Kalau dulu zaman khilafah itu jelas, Pak. Zaman khilafah itu dulu jelas, bagus dan teratur. Ya, itu ada SK dari pemerintah. Kalau enggak, tingkat bawahnya gubernur. Kalau enggak, wali kota atau bupati. Buat pelosok di rumah camat, tanah pelosok di Pak Lurah. Jadi ya harus ada SK di
ulil amri. Ya, berarti minimal kepala desa. Baru itu dianggap sebagai amil. Karena fakir miskinnya belum dapat, amilnya dapat duluan. Padahal amilnya sudah mampu. Jangan begitu. Bahkan Pak RT ya. Enggak. Ya. Pak RT malah yang ngatur. Karena itu harus begini, harus begini. Ada nih, soalnya anak ada. Oh boleh. Batasan miskin itu bagaimana? Karena miskin itu punya macam-macam HP, motor dan sebagainya. Satu, saran saya Pak Kofi, tidak hanya miskin tapi janda Pak Kofi. Itu omongan hati berarti. Belum ada janda gitu. Banyak janda, tapi sudah kurir. Kalau saya umur 25, 24, kayak Pak RT. Yang didahulukan kan para aulia dan ustaz itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan dapat kita kaji. Batasan Masih tadi. Oh, Mikir janda aja. jadi baiknya ini. Kalau miskin ya itu relatif Pak. Bermobil tapi kalau si korupsi miskin di mata Allah. Ya. Tidak punya apa-apa tapi orangnya jujur. Gak kaya dia. Kaya hati, kaya iman, kaya akhlak. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang pandai bersyukur ya. Diselamatkan oleh Allah dari yang pamak-pamak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sudah disiapkan, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manu nuri, burung nuri, burung darat. Nah, ini penting. Burung darat, burung cenderawat, burung cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.